Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IC, kembali lagi dengan saya Zaskia Zawal Tamara sebagai host di Mantan Cendekia Podcast. Nah, seperti yang episode sebelumnya, kita kedatangan tamu yang tak kalah jauh spesial, yaitu kedatangan tamu Wakamat Kesiswaan Madrasah Hidayah Negeri Insan Cendekia Kota Palu, Ustazah Rahmi Pertiwi, SPD. Jadi bagaimana nih kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat IC, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang SNPDB Madrasah Cendekia Kota Palu. Nah, Ustazah, apa sih sebenarnya SNPDB itu? Apa bedanya dengan PPDB yang diadakan oleh sekolah-sekolah lain? Ya, jadi SNPDB itu adalah seleksi nasional peserta didik baru yang diperuntukkan bagi madrasah unggulan Kementerian Agama seperti Man Insan Cendekia, Man Program Keagamaan, kemudian Man Madrasah Alia Kejuruan Nasional. Nah, kalau bedanya dengan PPDB itu terletak pada instansi yang menerima siswa baru. Kalau PPDB itu biasanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah reguler gitu. Ya. Terus Ustazah, ini kan Madrasah Cendekia Kota Palu sedang mengadakan SNPDB. Itu mulai kapan dan akan berakhir kapan juga Ustazah? Ya, jadi SNPDB itu dibuka mulai dari tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari. Gitu. Jadi sudah dekat ya? Ya, tinggal sedikit lagi. Ya, sudah dekat. Terus Ustazah, siapa tahu sobat-sobat IC yang di luar sana mau mendaftarkan diri di Madrasah Cendekia Kota Palu, itu jalur apa saja sih sebenarnya yang dipersiapkan oleh Madrasah Cendekia Kota Palu? Apakah hanya jalur tes saja atau ada jalur lain? Ya, jadi untuk SNPDB itu ada dua jalur. Yang pertama adalah jalur tes, kemudian ada jalur prestasi. Jadi jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siswa yang pernah mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian. Ya, jadi seperti KSM, OSN, ada Maires, Opsi, kemudian juga tahun ini ada MTQ, ya, MTQ tingkat nasional juara 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian yang kedua ada jalur tes. Tes. Jadi jalur tes ini seperti pada biasanya nanti akan ada tes CBT secara nasional ya. Kemudian juga dari jalur prestasi ya. Karena kita hanya menerima 10% dari kuota yang ada, berarti 12 orang, hanya 12 orang dari jalur prestasi. Yang tidak lolos nanti di jalur prestasi itu akan secara otomatis masuk ke jalur tes, mengikuti tes CBT. Berarti Ustazah, sobat-sobat IC siapa tahu ada yang pernah ikut-ikut lomba yang diadakan oleh kementerian, itu berarti bisa lewat jalur prestasi yang diadakan pada SNPDB ini. Yang penting sampai ke nasional dan dapat medali emas, perak atau perunggu. Oke, Ustazah. Terus Ustazah, apa saja dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh sobat-sobat IC yang hendak mendaftar di Madrasah Cendekia Kota Palu? Ya, jadi untuk jalur prestasi itu membutuhkan surat rekomendasi atau keterangan dari sekolahnya bahwa siswa tersebut pernah mengikuti kompetisi atau siswa tersebut berprestasi di bidang apa begitu. Kemudian pas foto berwarna dan juga akta kelahiran. Ya. Kemudian juga mengupload sertifikat yang dari kompetisi yang diikuti seperti itu. Kalau untuk jalur tes itu hanya ada 3, yaitu pas foto, surat rekomendasi, kemudian akta kelahiran. Tapi dalam proses pendaftaran itu membutuhkan kartu keluarga untuk pendaftaran akun. Terus saja ini pas fotonya latar apa?
Pas fotonya itu latar belakang merah, menggunakan baju seragam. Oh, pakai baju seragam. Ya. Oke. Terus Ustazah, tahap apa saja yang akan dihadapi oleh sobat-sobat IC apabila mereka mendaftar? Ya, jadi yang pertama itu harus membuat akun dulu. Buat akun dengan menggunakan NIK, serta data diri lainnya dan email ya. Setelah membuat akun, nanti akun tersebut akan digunakan untuk login. Login, kemudian nanti akan mengisi data sekolah, kemudian memilih jurusan karena ada dua ya, diperbolehkan memilih dua Man Insan Cendekia se-Indonesia. Kemudian setelah memilih jurusan nanti akan upload berkas, kemudian menyelesaikan pendaftaran. Oh, berarti teman-teman, jadi kalau kalian mau mendaftar itu perlu buat akun terlebih dahulu, terus mengisi data-data. Oke. Terus Ustazah, ini siapa saja sih yang boleh mendaftar di Mantan Cendekia Kota Palu? Apakah hanya yang berdomisili di Palu atau bahkan bisa nasional, internasional? Iya. Jadi untuk pendaftar itu bukan hanya di Kota Palu saja ya. Jadi terbuka untuk seluruh siswa lulusan dari SMP atau MTS sederajat, baik di secara nasional maupun internasional. Jadi membuka peluang seluas-luasnya. Berarti sobat-sobat IC, biarpun kalian bukan ada di Sulawesi Tengah pun bisa mendaftar ya di Mantan Cendekia Kota Palu. Ya. Nah, Ustazah, tadi kan kita sudah bahas tentang tentang SNPDB-nya. Kalau tentang fasilitas-fasilitas di IC sendiri tuh ada apa saja sih sebenarnya? Ya, untuk fasilitas di Man Insan Cendekia Kota Palu ini alhamdulillah sudah cukup lengkap ya. Mulai dari gedung pendidikannya, kemudian asramanya. Jadi kita di sini ada 4 asrama, asrama putri 2, asrama putra 2. Kemudian fasilitas seperti lab IPA itu sudah lengkap, kemudian ada lab komputer, lab bahasa, multimedia, dan juga ada perpustakaan digital. Nah, selain itu juga Man Insan Cendekia Kota Palu menyediakan fasilitas olahraga. Jadi kita di sini punya 2 lapangan bulu tangkis, kemudian ada futsal, ada voli, ada takraw, dan juga insya Allah tahun ini akan dibuka basket. Oh, berarti Ustazah, biarpun ini Mantan Cendekia Kota Palu ini bukan hanya untuk tempat mengembangkan akademiknya saja, tapi juga bisa untuk untuk dia punya fisik ya. Iya, seperti itu. Karena juga di Man Insan Cendekia ini ada banyak ekskul. Jadi selain mengembangkan pengetahuan, juga mengembangkan minat bakat di potensi-potensi dari peserta didik gitu. Oke, Ustazah. Terus Ustazah, apakah hanya fasilitas itu saja atau mungkin ada teman-teman yang bisa mendapatkan fasilitas yang bisa mempermudah mereka dalam mengembangkan pembelajaran mereka gitu? Seperti misalnya kayak entah akses tentang wifi. Iya, jadi di Man Insan Cendekia Kota Palu ini kami menyediakan wifi di gedung pendidikan, perpustakaan, dan di lab komputer. Jadi bisa mengakses di beberapa tempat tersebut. Nah, di dalam kelas juga itu kami menyediakan media classroom. Jadi mereka bisa menggunakan itu dengan terhubung ke internet. Seperti itu. Berarti sobat-sobat IC, jika kalian mendaftar di Mantan Cendekia Kota Palu, kita berarti tidak bakal gaptek ya Ustazah, tidak bakal ketinggalan informasi dari dunia luar meskipun kita berasrama. Karena kita sudah difasilitasi dengan wifi. Ya, betul sekali. Nah, Ustazah, di Mantan Cendekia Kota Palu ini ada tidak sih kartu Indonesia Pintar atau KKS yang berlaku? Ya, jadi untuk karena di Man Insan Cendekia ini
SPP itu gratis ya, yang ada hanya bayar uang makan saja. Iya. Nah, untuk peserta didik yang mempunyai KIP atau KKS dan sejenisnya itu akan mendapatkan subsidi uang makan itu setengah. Oh. Ya, seperti itu. Berarti siapa tahu teman-teman IC ada yang mau sekali masuk di IC tapi terkendala di biaya, mungkin bisa dibantu dengan itu. Ya, nanti di proses pendaftaran itu bisa mengupload berkas KIP-nya, kartu atau KKS dan sejenisnya. Seperti itu. Oke. Nah, Sobat Insan Cendekia, perlu diperingatkan lagi bahwa SNPDB Insan Cendekia Kota Palu akan segera tutup pendaftaran pada 17 Februari nanti. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung lihat di website resmi Insan Cendekia Kota Palu atau juga di akun media sosial, dan bisa kontak person pada nomor-nomor yang tertera di brosur. Ya. Nah, terima kasih nih Ustazah atas waktu yang telah sama-sama. diberikan untuk berbincang-bincang kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat IC yang telah mendengarkan kami. Saya Zaskia Zawal Samara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.